berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam. Nah, kali ini kita masih membahas tentang dinamika rotasi, yaitu tepatnya tentang momentum sudut ya. Jadi di dinamika rotasi juga kita akan bahas tentang momentum sudut. Momentum sudut itu simbolnya L. Momentum sudut itu ternyata dipengaruhi oleh momen inersia dan kecepatan sudut, di mana momentum sudut itu selalunya kilogram meter persegi per sekon, inersia kilogram meter persegi, kecepatan sudut radian per sekon. Nah, ternyata momentum sudut dan momen inersia, momen gaya itu dia punya hubungan. Momen gaya dan momentum sudut, apa hubungannya? Ternyata momen gaya atau torsi itu merupakan diferensial terhadap waktu dari apa? Dari momentum sudut ya. Jadi torsi itu boleh sama dengan turunan dari momentum sudut ya. Nah, contohnya ya, kita soal latihan. Ceritanya ada persamaan. Kalau misalkan ada persamaan momentum sudutnya 2T kuadrat ditambah 6T. Waktunya diketahui 2 sekon. Berapakah torsinya atau momen gayanya? Kita tahu momen gaya atau torsi itu turunannya terhadap waktu. Berarti apa? Berarti torsi itu DDT terhadap L turunannya. Berarti 2 kali 2 turunkan ya, 4T ditambah 6. Karena waktunya 2 sekon, maka torsinya pada saat 2 sekon itu 4 kali 2 tambah 6. Jadi berapa? 8 ditambah 6. Jadi berapa 8 tambah 6? 14 ya? 14 Newton meter ya. Jadi kita dapat ketahui kalau misalkan kita punya persamaan momentum sudut, maka kita dapat menentukan torsinya. Torsinya itu turunannya ya terhadap waktu 14 Newton meter. Nah, selanjutnya ternyata momentum sudut juga punya hukum kekalan momentumnya. Kalau tadi kan pertemuan sebelumnya itu hukum kekalan mekanik. Hukum kekalan mekanik itu mekanik awal sama dengan mekanik akhir. Hukum kekalan momentum sudut juga ini persamaannya. Momentum sudut awal itu akan selalu dengan momentum sudut akhir. Inersia dikali omega awal sama dengan inersia akhir dikali omega akhir ya. Salah satunya penari balet. Penari balet itu tangannya kadang-kadang suka dipeluk atau dirangkul atau direntangkan. Momentum sudutnya berapa ketika dirangkul maupun direntangkan? Momentum sudutnya itu tetap. Kenapa? Karena berlaku hukum kekalan momentum ya. Jadi penari balet walaupun tangannya dirangkul ataupun direntangkan, momentum sudutnya dia sama, awal sama akhir. Tapi kalau misalkan inersia dan kecepatannya itu bagaimana? Nah, kita praktek ya. Yuk kita jelasin. Nah, kali ini kita akan mensimulasikan penari balet. Ya, kan penari balet itu tangannya biasanya ada yang dirangkul, terus ada yang direntangkan ya. Kita buktikan apakah rangkulan tangannya sama rentangan tangannya itu mempengaruhinya ya. Jadi ternyata mempengaruhi apa? Kita lihat ya bersama-sama ya. Ketika tangannya kita rangkul dan ketika tangannya kita rentangkan, apa bedanya? Oke, kita sama-sama ya. Ternyata ketika tangannya dirangkul, kecepatannya seperti apa? Lebih cepat kan? Tapi ketika tangannya direntangkan, kecepatannya apa? Berkurang kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika tangannya dirangkul, otomatis jaraknya atau lengannya atau jari-jarinya itu lebih kecil. Ketika jaraknya lebih kecil, inersianya juga lebih kecil dong, karena inersia itu kan kmr kuadrat. Inersia itu berbanding lurus dengan jari-jari atau jaraknya. Artinya ketika momen inersianya besar, maka kecepatan sudutnya itu semakin kecil. Kenapa? Karena ketahan. Di sini juga ada hambatan angin, ada hambatan angin. Diulangi lagi ya. Kalau misalkan dirangkul, jari-jarinya kecil, momen inersianya kecil, maka kecepatan sudut atau kecepatan untuk bergerak melingkarnya itu lebih besar. Tapi kalau direntangkan, jari-jarinya besar, momen inersianya besar, maka kecepatan sudutnya jadi kecil ya. Jadi ketika R-nya besar, inersianya besar, kecepatan sudutnya jadi apa? Jadi kecil. Nah, itu dia. Makanya penari balet kalau misalkan muternya cepat, pasti tangannya dirangkul. Tapi kalau muternya lambat, pasti direntangkan. Itulah prinsip perputaran penari balet ya.
Nah, itu dia penjelasan tentang penari balet ya. Momentum sudutnya kekal, awal sama akhir, inersianya pada saat dirangkul, direntangkan, dan kecepatan sudutnya pada saat dirangkul, direntangkan. Itulah penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang gerak rotasi pada benda yang kasar atau bidang yang kasar. Jadi ceritanya kalau misalkan ada bola atau lingkaran ditendang ke arah kanan, kalau misalkan lintasannya kasar, berarti dia punya gaya gesek. Yang misalkan arahnya dia gesek ke arah sana. Kita ketahui, ingat ya, kalau tok var itu boleh tai juga ya. Tok itu boleh F kali R, atau tok itu, torsi itu boleh alpha kali I. Nah, kita tahu percepatan sudut itu dia ada hubungannya dengan percepatan linear. Percepatan sudut itu boleh percepatan dibagi dengan jari-jarinya. Nah, kita dapat informasi dari sini, torsi itu boleh sama dengan torsi. Yang satu torsinya itu gaya gesek, yang satu gayanya itu gaya gesek. Jadi torsi itu boleh gaya gesek dikali R sama dengan, karena dia bergeraknya melingkar, berotasi, dia alfa kali I ya si torsi itu. Kita ketahui alfanya boleh ganti, jadi percepatan dibagi dengan jari-jarinya dikali I. Pindah ruas, R-nya pindah ruas jadi R kuadrat, ya I-nya jadi di bawah. Maka kita dapat menentukan percepatan pada gerak rotasi dan memiliki gaya gesek ya. Jadi percepatannya itu boleh sama dengan apa? Gaya gesek dikali jari-jari dikuadratkan dibagi dengan inersianya. Inersianya tergantung apakah ini bola berongga, bola kejar, silinder berongga atau silinder kejar. Nah, inilah pembahasan tentang momentum sudut dan juga gerak rotasi pada bidang kasar ya. Semoga dimengerti penjelasannya. See you.